Halo Alan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Alan? Alhamdulillah, Bu. Alan sehat kan? Ya, gini-gini aja, Bu. Kadang juga 2 minggu sekali masuk ke sekolah. Oh, masih suka datang ke sekolah ya? Beberapa kali seminggu gitu ya? Iya, Bu. Seperti itu. Oh ya, kemarin Alan bilang sama ibu kalau ada permasalahan mengenai eh, Alan di sekolah. Bisa ceritakan sama ibu ada permasalahan apa, Alan? Gini, Bu. Mm-mm. Saya kan sudah kelas 3. Ya. Bentar lagi akan menghadapi. Saya itu bingung apa yang harus saya persiapkan, Bu. Saya takut nilai jelek dan jadi ujian. Oh, seperti itu. Ya Alan udah kelas 3 kan ya? Dan Alan juga banyak ikut Iya, ekstrakurikuler aktif di sekolah. Ibu ada beberapa tips-tips untuk menghadapi ujian nasional. Nanti bisa Alan pertimbangkan. Alan bisa Alan ikuti apa yang saran dari ibu, tips-tips yang ibu berikan. Diambil mana baiknya juga boleh. Salah satunya yaitu yang pertama, jaga kesehatan Alan. Ini kan lagi musim hujan, iya, Bu. ya musim covid. Jadi Alan harus asupan makanan-makanannya yang bagus, makan makanan yang bergizi, jangan telat makan. Iya, Bu. Siap. Kemudian mengontrol Iya, waktu Bu. istirahatnya ya Alan ya, jangan Iya, begadang. Bu. Olahraga olahraga itu nggak harus lama, yang penting itu sehari beberapa beberapa menit, pagi aja atau siang, sore beberapa menit aja, seperti itu, nggak harus tiap hari, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua yaitu ikuti semua program belajar yang ada di sekolah, seperti dari sekolah itu biasanya ada tryout, PTS, itu Alan ikutin aja. Jadi nanti kan ada soal-soal di sana yang Iya, bisa Bu. Siap. Alan kerjakan gitu. Kemudian yang ketiga, menurut ibu, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Mungkin Alan biasanya senang belajar di saat sepi, seperti itu. Akan lebih uh, menyenangkan lagi itu belajar yang seperti apa yang Alan sukai, yang bikin Alan konsentrasinya lebih. Mungkin Alan belajar di taman atau sambil mendengarkan musik, seperti itu. Karena cara-cara orang dalam belajar atau menyerap informasi atau ilmu itu akan berbeda-beda. Jadi bagaimana Alan yang keinginannya yang dari hati, saya lebih suka yang begini, lakuin. Yang penting gimana konsentrasi dan belajar itu bisa terserap oleh Alan sendiri, seperti itu. Kemudian tips yang keempat yaitu lahap semua soal. Nah, karena ini kan sistemnya daring, jadinya Alan bisa cari soal-soal itu kalau di perpustakaan atau di Gramedia. Itu mungkin akan kesulitan karena pandemi ya, masuknya mungkin dibatasi atau dan lain sebagainya. Alan bisa memanfaatkan situs-situs online seperti aplikasi belajar online, ruang guru, seperti itu. Di sana ada banyak-banyak soal atau mungkin Alan bisa download soal-soal di tahun lalu, ujian-ujian tahun lalu, tryout tahun lalu, atau seperti itu yang bisa Alan persiapkan untuk menghadapi ujian di tahun yang akan datang. Kemudian tips yang kelima, belajar kelompok. Alan bisa sharing bersama temannya soal-soal atau pelajaran mana yang Alan kurang menguasai dan temannya menguasai. Dengan adanya belajar kelompok, Alan akan bisa saling mengisi dari satu teman ke teman yang lain yang tadinya soal-soal atau um, Iya, Bu. belajar kelompok itu sharing sama teman. Jadi nanti kalau di mana ada pelajaran yang Alan belum mengerti,
ada soal-soal yang Alan belum menguasai dan belum sempat menanyakan sama gurunya, Alan bisa sharing sama teman, saling mengisi sama teman satunya. Oh, saya tahu ini bagian ini, saya nggak tahu bagian ini, dan sebaliknya nanti akan saling mengisi. Di situ akan ada ilmu-ilmu baru seperti itu ya. Kemudian tips yang keenam, bimbingan belajar privat. Alan, karena di sekolah itu waktunya dibatasi ya, dan daring pun juga kadang terkendala jaringan, maka Alan bisa di rumah mengadakan les secara privat, tapi tetap harus jaga protokol kesehatannya ya, seperti itu. Ada juga yang les saat ini tuh by online juga, Lun. Jadi bisa kamu manfaatkan ya. Alan juga bisa mengikuti ruang guru. Seperti itu. Kemudian tips yang ketujuhnya, kurangi melakukan hal yang kurang bermanfaat. Seperti contohnya Alan main nongkrong, hal-hal yang nggak penting, kemudian main game, gadget, tiktokan sampai berjam-jam kayak gitu. Boleh sih kalau Alan mau memanfaatkan media sosial, tapi jangan terlalu fokus dengan yang kurang penting gitu, yang kurang bermanfaat, terutama dalam pelajaran, apalagi Alan udah kelas 3. Yang terakhir yaitu fokus di sini yaitu tidak terlalu sering buka media sosial yang tadi Ibu sampaikan, yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan atau pelajaran. Boleh Alan cek-cek atau update informasi-informasi terbaru atau kabar-kabar terbaru, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar, seperti itu. Jadi kedepannya karena ini masih ada waktu ya sebelum ujian nasional, Alan bisa memilah mana tips-tips yang ibu sampaikan ini, mana yang ingin Alan lakukan gitu. Jadi untuk persiapan ujian nasional agar lebih maksimal. Dan sekarang ini kan internet itu kan sudah mendunia ya. Di situ banyak sumber-sumber yang bisa Alan manfaatkan di situ. Mulai dari soal-soal dari kelas 1 kemarin yang sempat terlewat, atau bahkan di ujian-ujian persiapan ujian nasional yang akan datang, pasti nanti juga akan ada seperti itu kisi-kisinya, seperti itu. Jadi Alan bisa manfaatkan itu. Gimana Alun, ada pertanyaan? Masih belum lanjut. Apa ada yang ingin Alan tanyain, atau ada yang kurang jelas sama yang Ibu sampaikan? Gimana Alan? Ada yang mau Alan tanyakan? Atau apa informasi yang Ibu sampaikan ini cukup jelas atau gimana? Menurut Alan udah ada pandangan gimana nanti menghadapi ujian nasional, nggak setegang itu kan? Maaf Alan, suaranya nggak kedengeran. Halo Alan, bisa dengar suara saya? Iya Bu. Gimana, ada yang Alan tanyakan tadi barusan? Gimana? Ada yang Alan ingin tanyakan? Belum ada sih Bu. Oh, belum ada. Nanti saya tinggal siapkan dari Ibu. Oh, seperti itu ya. Jadi untuk menghadapi ujian nasional, Alan jangan tegang, jangan panik, jangan bingung ya, rileks aja. Yang penting Alan persiapkan matang-matang dari sekarang, mumpung masih ada waktu. Mudah-mudahan tips yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat buat Alan. Jadi dalam menghadapi ujian nasional itu tidak hanya materi, mental, tapi juga fisik.
harus dijaga, harus diperhatikan, harus dipersiapkan. Jadi seperti itu ya Alan ya. Iya, Bu. Siap. Sudah cukup jelas ya Alan informasi dari Ibu ya? Alhamdulillah, cukup jelas, Bu. Oke. Ya udah, kalau cukup jelas mungkin seperti itu dulu ya Alan, karena jaringan kita sedikit terganggu, mungkin bisa disambung lain waktu ya Alan ya. Jadi nanti kalau ada kendala atau ada permasalahan yang Alan bingung atau ingin tanyakan, ingin hadapi seperti apa Bu, bisa tanyakan sama Ibu ya. Mau curhat atau seperti apa boleh, nanti hubungi Ibu lagi karena saat ini kendala jaringan ya Alan ya. Iya, Bu. Iya, jadi bisa disambung lain waktu lagi ya. Mungkin itu dulu ya Alan. Terima kasih kamu sudah mau sharing sama Ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Udah gitu aja dulu ya Alan. Assalamualaikum. Iya, Bu.